Artinya, beliau ini merupakan orang yang sangat luar biasa. Ini fakta, dan dia juga menyadarkan para trader bahwa trading adalah sebuah proses, bukan skema cepat kaya atau cara cepat menambah isi rekening secara instan seperti yang dipromosikan. Dan kalau teman-teman berpikir ada strategi yang bisa seperti itu, maka teman-teman nggak layak disebut sebagai trader. You only fail when you stop trying. Kamu hanya gagal begitu kamu stop mencoba. Selama kita terus mencoba, masih ada kemungkinan kita berhasil. Dan selama kita berhenti mencoba, maka kita nggak akan pernah dapat apa-apa. Begitu juga menjadi seorang trader atau pengusaha atau apapun karir yang teman-teman pilih. Data Jurnal merupakan konten yang berbicara tentang passion belajar dunia trading. Bukan cuma hanya tentang keuntungan saja, tetapi juga tentang fakta. Bahwa di dalam menjadi seorang trader, kita butuh yang namanya proses. Proses ini tidak semua orang yang mau lalui, tetapi banyak orang yang tertarik sama bisnis trading. Jadi suka atau tidak, take it or leave it. Kalau Anda mau menjadi seorang trader yang baik dan benar, maka Anda harus pahami proses ini. Episode 74 ini kita akan bahas pesan daripada Mark Douglas yang sangat bagus apabila kita dengarkan, dan tentunya semoga bisa bermanfaat. I recognize I don't have any intuition for it. Problem is, until you acquire these fundamental skills that we're talking about, you definitely don't want to be trading based on intuitive impulse. When you understand how traders make prices move, then how you need to think to generate consistent results. Berapa bulan lalu, TRJ itu pernah buat konten tentang sosok yang luar biasa di episode 56. Judulnya, Tanpa Ini Trader Susah Sukses. Mark Douglas. Kenapa kita angkat lagi Mark Douglas ini? Karena Mark Douglas ini merupakan seorang penulis, pembicara, bahkan bisa dibilang dia seorang trading coaching yang terbaik, yang telah memberikan kontribusi besar terhadap dunia edukasi, bahkan memahami psikologi trading. Mark Douglas juga mendirikan yang namanya Trading Behavior Dynamics di Chicago, Amerika Serikat. Tujuan dari company ini adalah menghasilkan program trading yang mendidik. Mark Douglas ini juga pernah menjadi seorang financial consultant di Financial Trading Institute dan Investment Bank. Ini merupakan sebuah institusi yang bisa dikatakan termasuk terbesar di dunia. Artinya, beliau ini merupakan orang yang sangat luar biasa. Ini faktanya. Chicago Board of Trade, New York Board of Trade, Citibank, Bank. Ini merupakan perusahaan yang skala 5 besar dunia. Mulai dari buku pertamanya yaitu The Disciplined Trader. Ini ditulis pada tahun 1990. Ini memperkenalkan konsep psikologi ke dalam industri trading. Dalam bukunya dia melakukan riset. Akhirnya Douglas berhasil menyimpulkan bahwa pola pikir seorang trader itu dapat membatasi kemampuannya untuk sukses di pasar. Dan dia juga menyadarkan para trader bahwa trading adalah sebuah proses, bukan skema cepat kaya atau cara cepat menambah isi rekening secara instan seperti yang dipromosikan. Melalui bukunya Trading in the Zone yang dirilis pada tahun 2000, ini juga menjelaskan konsep ini untuk membantu para trader meningkatkan mentalitas dan mengoptimalkan cara trading. For your info, kenapa saya kagum dengan Mark Douglas? Selain berprestasi, dia juga menerima penghargaan yang bergengsi, Guru Bell, atas karya-karyanya. Ini mulai dari tahun 2006, 2008, 2011, 2015, dan 2017. Itulah alasan kenapa saya sangat mengidolakan sosok Mark Douglas. Meski sudah tiada, his legacy tetap hidup. Beliau telah berpengaruh, menginfluence para trader-trader sukses hingga hari ini, bahkan termasuk saya. Di sini saya mengangkat legasinya Mark Douglas. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton sampai selesai. Ada 4 jenis ketakutan trader yang disimpulkan oleh Mark Douglas yang wajib dihindari. Yang pertama adalah ketika trader takut salah. Ketika menjadi seorang trader, kita itu berhadapan dengan ketidakpastian. Sehebat apapun strategi kita, pasti kita akan mengalami yang namanya analisa yang salah. Artinya, tugasnya seorang trader bagaimana
bisa meminimalisir sebuah kesalahan dengan paham tentang yang namanya knowledge, atau suka nggak suka teman-teman harus belajar. Kenapa takut salah ini bisa fatal? Biasanya trader ini suka denger sana sini dulu, biasa mencari informasi di mana tempat saya bagus belajar. Banyak trader yang berpikir bahwa trading itu adalah profit instan, dan kalau teman-teman berpikir ada strategi yang bisa seperti itu, maka teman-teman nggak layak disebut sebagai trader. Trader pemula ini biasanya akan coba mencari strategi A, B, C melalui berbagai macam sumber. Nah, mental trading yang seperti ini, yang suka ikut-ikutan, jangan harap ada keberhasilan menjadi kutu loncat setiap strategi. Itu tidak akan menghasilkan apapun. Karena apabila itu kita lakukan, itu lambat laun akan melunturkan rasa optimis kita. Kita harus bisa menentukan dan menemukan strategi apa yang paling cocok, dan cobalah untuk setia dengan strategi tersebut. Karena saya pernah ngobrol dengan salah satu trader yang sukses. Saya tanya sama dia, strategi apa yang terbaik? Berapa banyak strategi yang harus kita kuasai? Dia cuma jawab, cukup satu strategi yang kamu kuasai, maka kamu udah jadi master daripada strategi itu. Dengan menyadari ini, bahwa tidak ada satupun strategi trading yang benar-benar pasti akurat, maka sikap perfeksionis bisa dihindari. Kita harus punya sikap yang tegas, diperlukan untuk menghadapi kondisi market yang sangat sulit diprediksi. Yang kedua, takut ketinggalan momen. Trader semacam ini biasanya suka terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk masuk ke dalam pasar karena khawatir ketinggalan momen. Sikap yang terlalu terburu-buru ini disebabkan karena kurang percaya atas analisa yang sudah dibuatnya sendiri. Jadi biasanya analisanya udah dibuat, contoh trading plan, saya akan buy atau sell di area sekian, tunggu konfirmasi. Tapi di tengah perjalanan ketika melihat market volatile atau harga bergerak, dia tiba-tiba berpikir secara impulsif, ya udah saya masuk sekarang. Nah, ini yang disebut dengan takut ketinggalan momen. Apabila terus dilakukan, teman-teman akan menjadi seorang trader yang selalu penuh keraguan-raguan. Karena satu hal yang kita tahu, momen akan selalu datang kok. Pernah kan dengar quote bahwa trading itu adalah seni menunggu. Dengan sikap yang sabar, paham akan setup, gunakan trading plan merupakan cara agar teman-teman bisa bertumbuh, berkembang dengan baik. Saya selalu menyarankan agar teman-teman tidak melakukan trading saat news, karena justru itu bisa aja bergerak tanpa bisa dibendung atau sangat volatile, dan terutama untuk trader pemula yang belum mengerti bagaimana mengatur modal atau risk yang terperinci terukur. Berikutnya yang ketiga adalah takut loss. Ya kalau takut loss ya better jangan trading. Sama nih kayak orang mau bisnis, belajar pengen jadi bisnis sukses, tapi takut rugi, takut keluarin modal, takut nggak bisa jalan. Jadi dari awalnya dia udah tanamkan bahwa mindsetnya dia nggak mampu. Loss merupakan sebuah pelajaran. Pertanyaannya cuma satu, teman-teman sudah ngerti belum bahwa loss itu ada dua, loss besar, loss kecil. Loss besar ini artinya loss yang sangat tidak terukur, biasanya dilakukan karena ceroboh. Nah, loss kecil itu adalah loss yang terukur, artinya dari awal teman-teman sudah menghitung berapa resiko yang sudah diatur. Maka berusahalah untuk teman-teman selalu disiplin terhadap pengaturan resiko. Yang di sini teman-teman harus perhatikan adalah jumlah volume size, bukan jumlah jarak. Memang tidak ada satupun trader yang suka yang namanya loss, tapi kenyataannya banyak trader yang akhirnya kalah dan melakukan cut loss, bahkan trader profesional sekalipun. Bedanya trader profesional ini mereka sedikit lebih unggul dari sisi mindset bahkan finansial. Jadi ketika mereka melakukan cut loss, berarti harga sudah benar-benar tidak akan berbalik lagi dan mendukung pendapat mereka. Mulailah dari sekarang, teman-teman harus belajar, pahami bahwa market itu sangat dinamis. Saat market mulai menunjukkan tanda-tanda berbalik arah, maka kesampingkan semua emosi. Tetaplah berpegang kepada trading plan. Jika teman-teman nanti entry ternyata terkonfirmasi salah, maka teman-teman harus bisa mengatakan, saya harus tutup transaksi ini. Kenapa? Takut profit. Trader seperti ini khawatir banget nih jika hampir semua posisi yang ya entry menunjukkan floating profit, kemudian berubah menjadi floating loss. Akibatnya semua posisi yang sebenarnya bisa memberikan profit maksimal, ya segera tutup. Walaupun ternyata perolehan ya pendapatan profitnya masih dikit. Prinsip trader seperti ini biasanya biarlah profit sedikit, yang penting konsisten. Nah, dengan prinsip yang penting profit, ini sering banget nih menguras tenaga. Anehnya
trader ini cenderung biasanya tuh kalau lagi floating tuh dibiarin lossnya gede banget. Begitu profit, secepat mungkin dia tutup. Mark Douglas pernah bilang, trading ini bukan tentang benar atau salah. Ini tentang probabilitas game. Artinya ada ketidakpastian dan ini kita mesti accept dari awal. Jadi benar atau salah itu tergantung mindset kita. Artinya dari awal kita harus tahu bahwa kemungkinan kita rugi itu selaras dengan yang namanya untung. Tugasnya kita bagaimana kita bisa punya winning mindset, rasa percaya diri, dan belajar tentang manajemen resiko secara baik dan benar. Mudah-mudahan episode 74 ini bisa memberikan semangat buat teman-teman bahwa tidak ada yang tidak mungkin dicapai di dalam trading, semuanya tentang waktu. Terima kasih sudah nonton sampai selesai, semoga bermanfaat. Terus belajar karena hidup gak pernah berhenti mengajarkan. May Allah bless you all.